Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sudah siap semua? Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran memasuki subtema 6, yaitu energi dan perubahannya, dengan masih sama subtema 2 yaitu perubahan energi, dan kali ini kita akan masuk pada pembelajaran yang kedua. Untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah belajar nanti kita akan mengetahui apa saja sih bentuk perubahan-perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang satunya lagi, kita bisa memahami apa saja ya kira-kira kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan terkait dengan penggunaan energi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Hari ini kalian sudah melakukan aktivitas fisik apa saja? Apa sudah berolahraga, atau bermain, atau membantu ibu membersihkan rumah? Sudah atau belum? Hari ini kita akan belajar sedikit terkait dengan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia, itu pasti membutuhkan energi. Nah, biasanya kalau sudah melakukan aktivitas fisik tersebut, seperti saat berolahraga, naik sepeda, bermain bola, berlari, atau lain sebagainya, setelahnya kita pasti akan merasa lelah, merasa capek. Nah, kalau sudah merasa capek, merasa lelah, tentunya kita kan butuh istirahat. Istirahatnya dengan cara apa nih? Dengan cara makan, minum, supaya energi kita pulih kembali. Nah, dari makanan dan minuman tadi, di dalamnya itu ada energi kimianya. Nah, energi kimianya melalui makanan dan minuman itu diproses ke tubuh menjadi energi kembali. Dari peristiwa tersebut, ternyata terjadi perubahan energi nih. Perubahan dari apa? Perubahan energi kimia yang terdapat di makanan dan minuman, lalu berubah menjadi energi gerak tubuh yang kita lakukan untuk aktivitas fisik, seperti lagi kembali bermain misalnya, atau kembali bersepeda, atau kembali melakukan aktivitas fisik yang lainnya. Nah, selain perubahan energi yang terjadi di dalam tubuh kita, ada juga perubahan energi yang terjadi pada benda-benda di sekitar kita, benda-benda yang sering kita temukan sehari-hari. Apa saja ya kira-kira perubahan energinya? Kita simak yuk materi berikut ini. Ada 4 macam bentuk perubahan energi yang terjadi di sekitar kita nih. Yang pertama, ada energi listrik yang bisa berubah menjadi energi panas. Contohnya nih, pada setrika. Nah, di setrika itu, sebelum kita gunakan untuk menyetrika pakaian, pastinya kita hubungkan dulu dengan listrik, dicolokkan dulu ke stop kontak. Setelah setrikanya panas, baru kita gunakan untuk menyetrika pakaian. Jadi pakaiannya yang awalnya lecek, nanti jadi licin dan rapi kembali. Contoh lainnya nih, dari energi listrik menjadi energi panas itu ada rice cooker, alat pemasak nasi. Jadi yang semula awalnya cuma beras dan air, lalu rice cookernya tadi, alat pemasak nasinya dihubungkan dengan listrik, nanti lama-lama akan menjadi masak. Nanti jadinya nasi yang siap untuk kita makan. Itu yang pertama, dari energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, ada energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contohnya nih, ibu punya kipas listrik ini. Jadi, kipasnya ini akan bergerak kalau di dalamnya ada dayanya. Dayanya dari mana? Dayanya itu dari melakukan pengecasan listrik. Jadi kalau dihidupkan ini bisa ya. Nanti kalau baterainya sudah habis, baling-baling yang ada di kipasnya ini akan mati. Nah, nggak bergerak, akan mati. Untuk bisa bergerak lagi kipasnya ini perlu kita cas dulu. Kita isi baterainya dulu dengan listrik. Jadi
kipas ini adalah salah satu contoh perubahan energi dari energi listrik ke energi gerak. Geraknya yang mana? Geraknya ini loh, baling-baling di dalam kipasnya yang bergerak. Jadi itu tadi contohnya perubahan energi dari energi listrik ke energi gerak. Nah, selanjutnya nih, ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, contohnya itu ada pada kompor gas bisa atau kompor sumbu yang pakai minyak tanah. Nah, itu sama. Baik itu memakai minyak tanah atau memakai gas, itu semuanya sama-sama dari energi yang bersifat kimiawi. Nah, nanti energinya itu dirubah menjadi panas. Makanya kompornya bisa menyala api, baik itu pakai gas LPG maupun memakai yang minyak tanah. Nah, yang terakhir nih, ada energi gerak yang bisa berubah menjadi energi bunyi. Contohnya nih, waktu kita memukul kentongan atau waktu kita sedang bermain drum. Nah, itu kan gerak dulu, kita pukul nih, baru bisa kedengeran bunyinya. Nah, itulah contoh perubahan energi dari energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, silahkan kalian buka dan kalian jawab pertanyaan yang ada di buku siswa di tema 6 ya, halaman 67 sampai 68. Nanti jawabannya dituliskan di dalamnya ya. Energi merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Nah, di dalamnya itu juga terdapat kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan saat menggunakan energi tersebut. Salah satunya dengan menggunakan energi-energi tersebut untuk suatu hal yang baik dan bermanfaat. Nah, contohnya nih, seorang guru dia akan memanfaatkan energi yang dimilikinya untuk mengajar siswa supaya siswa-siswanya itu menjadi siswa yang pandai dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, selain itu ada juga seorang petani yang memanfaatkan energinya untuk menanam padi. Nanti dari padi tersebut akan menghasilkan beras yang berkualitas yang digunakan untuk sebagai makanan pokok untuk orang banyak. Nah, dari contoh seorang guru dan petani tadi, keduanya menggunakan energi yang dimilikinya untuk suatu hal yang baik dan bermanfaat. Nah, sebaliknya juga nih, kita tidak boleh menggunakan energi yang kita miliki untuk sesuatu hal yang buruk atau kurang bermanfaat. Apa ya contohnya? Energi yang kita gunakan dengan tidak baik dan tidak bermanfaat. Nah, contohnya nih, energi bunyi yang ada dalam saat kita menyalakan televisi. Kita menyalakan keras sampai mengganggu tetangganya. Nah, itu contoh penggunaan energi yang tidak baik. Contoh lainnya, kita memiliki energi tubuhnya lagi sehat, lagi fit, tetapi digunakan untuk berkelahi, bertengkar dengan temannya. Nah, itu contoh penggunaan energi yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Contoh lain, ada energi panas, itu yang pada korek api atau pada api itu digunakan untuk menyalakan kembang api. Nah, itu juga sama, digunakan untuk hal yang kurang bermanfaat. Nah, supaya lebih paham lagi, Ibu pengen tahu dong pendapat kalian mengenai permasalahan yang ada di buku siswa tema 6 ya, di halaman 70 sampai 71. Silakan kalian tulis pendapat kalian berdasarkan permasalahan tersebut. Nah, sekian untuk materi kita pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya tadi. Tugas yang pertama di halaman 67 sampai 68 dan tugas yang kedua tadi halaman 70 sampai 71. Silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing ya. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan dari kalian, silahkan kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa disampaikan melalui grup WhatsApp ya. Dan kesimpulan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama, kita mempelajari tentang perubahan energi. Ada perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak, tadi ada energi listrik menjadi energi panas, ada energi listrik menjadi energi gerak, ada energi gerak menjadi energi bunyi, dan ada energi kimia menjadi energi panas. Dan yang satunya adalah
tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan terkait dengan perubahan energi. Sekian materi pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya, nanti masih akan membahas mengenai perubahan energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.